Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Pak Anwar dalam pembelajaran kelas 4. Kali ini kita berada di tema 8, daerah tempat tinggalku. Ya, kali ini kita masih membicarakan tentang salah satu unsur intrinsik cerita, yaitu tentang tokoh dan penokohan. Kali ini kita akan belajar berbagai jenis macam tokoh. Oke, untuk memulai pembelajaran kali ini, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti kita ketahui bahwa tokoh merupakan salah satu unsur intrinsik cerita. Oke, tokoh bisa dibedakan menjadi beberapa macam, menurut sifatnya maupun menurut perannya. Menurut sifatnya ada 3 jenis tokoh, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Apa itu protagonis, antagonis, dan tritagonis? Nanti akan kita pelajari. Berikutnya, pembagian tokoh menurut perannya. Ada tokoh utama, tokoh tambahan, dan satu lagi tambahan. Kalau kemarin kita hanya mengenalkan 2 tokoh, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Kali ini kita tambahkan 1, yaitu tokoh latar. Apa itu tokoh utama, tokoh tambahan, dan tokoh latar? Akan kita pelajari hari ini. Oke, berikut ini penjelasan tentang pembagian tokoh menurut sifatnya. Di tema terdahulu pernah kita pelajari pembagian tokoh menurut sifatnya. Mari kita ulang bersama-sama. Oke, yang pertama tokoh protagonis, yaitu tokoh yang memperjuangkan kebenaran dan kejujuran, serta memiliki watak yang baik. Biasanya menjadi tokoh utama, tapi belum tentu. Yang kedua adalah tokoh antagonis, tokoh yang melawan kebenaran dan kejujuran, serta memiliki sifat yang jelek. Ingat, jelek belum tentu jahat. Jadi mungkin dia mempunyai sifat-sifat negatif, tapi belum tentu memerankan sifat yang jahat. Oke, tokoh antagonis ini merupakan lawan dari tokoh protagonis. Kemudian yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Apa itu tokoh tritagonis? Yaitu tokoh yang menengahi protagonis dan antagonis. Biasanya mempunyai watak bijaksana. Peran tokoh ini adalah mendamaikan antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Oke, berikutnya pembagian tokoh menurut perannya dalam menggerakkan alur. Ada 3 tokoh, yaitu tokoh utama, tokoh tambahan, dan tokoh latar. Tokoh utama adalah tokoh yang amat potensial untuk menggerakkan alur cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang tidak begitu besar pengaruhnya terhadap alur cerita. Yang ketiga, ini tambahan. Dulu hanya Pak Guru jelaskan 2, sekarang ada 3. Tambahan adalah tokoh latar, yaitu tokoh yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap pengembangan alur. Tokoh ini kehadirannya hanya sebagai pelengkap latar. Oke, tadi kita sudah mengenal pembagian tokoh menurut perannya. Lantas, bagaimana cara menentukan siapa tokoh utama, siapa tokoh tambahan, maupun siapa tokoh latar? Oke, untuk lebih jelasnya, marilah kita pelajari ciri-ciri tokoh utama. Yang pertama, munculnya paling banyak. Jadi kemunculannya dalam teks cerita itu paling banyak dibanding tokoh-tokoh yang lainnya. Yang kedua, dialognya paling banyak. Dalam cerita itu, si tokoh ini paling banyak berbicara. Kemudian yang ketiga, menjadi pusat perhatian. Tokoh utama adalah tokoh yang
peristiwanya menjadi pusat perhatian, perilakunya menjadi tokoh perhatian dalam teks cerita. Kemudian ciri yang keempat, tokoh yang permasalahannya menjadi permasalahan utama dalam cerita. Sehingga jika tidak memenuhi ciri-ciri, keempat ciri-ciri ini, berarti bukan tokoh utama, mungkin tokoh tambahan maupun tokoh latar. Tokoh tambahan adalah tokoh yang kemunculannya tentu lebih sedikit, dialognya tentu lebih sedikit, tidak menjadi pusat perhatian, tapi berada di sekeliling tokoh utama. Permasalahannya dia tidak menjadi pusat permasalahan dalam cerita, tapi berada di sekitar permasalahan yang dihadapi oleh tokoh utama. Sedangkan tokoh latar biasanya hanya sebagai pemanis latar dalam sebuah cerita. Misalnya dalam latar di pasar, ada percakapan antara tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh latarnya adalah orang yang berada di sekitar itu tapi tidak melakukan dialog. Perannya hanya meramaikan atau menjadi tokoh-tokoh latar dalam cerita tersebut. Oke, kalau tadi kita membicarakan tokoh, sekarang kita membicarakan penokohan atau watak. Lalu bagaimana cara mengetahui watak seorang tokoh? Ya, ada yang tahu caranya? Bagaimana mengetahui watak tokoh dalam sebuah cerita? Ya, yang pertama, biasanya watak tokoh dalam cerita dijelaskan langsung oleh pengarang atau tertera dalam cerita. Yang kedua, penjelasan tokoh lain melalui dialog. Jadi, tokoh A membicarakan tokoh B, kemudian membicarakan sifat-sifatnya. Itu berarti penjelasan dari tokoh lain. Ataukah yang ketiga, ada cara yang lain, yaitu konflik atau permasalahan yang terjadi di dalam cerita. Biasanya dengan cara tokoh menghadapi permasalahan. Bagaimana sih tokoh menghadapi permasalahan yang dihadapinya? Maka secara tidak langsung akan mengetahui sifatnya. Jika misalnya ketika menghadapi musibah, bagaimana perilakunya, bagaimana cara menghadapi musibah itu akan terlihat sifat si tokoh itu apakah sabar ataukah tidak. Oke, berikut ini ada sebuah cerita. Mari kita baca bersama-sama. Ya, Dika terlihat tenang duduk di deretan tengah. Ia terlihat sudah siap menghadapi ulangan. Sementara itu, Bom-Bom yang kebetulan duduk di samping Dika terlihat gusar dan gelisah. Ia beberapa kali memanggil Dika untuk minta sontekan ketika ulangan nanti. Tetapi Dika tidak menanggapinya. Bahkan Bom-Bom mengancam Dika jika ia tidak mau memberi sontekan saat ulangan. Walaupun demikian, Dika tetap tidak mau memberi sontekan. Saat ulangan pun tiba, Dika terlihat tenang karena sudah belajar sebelumnya. Sementara itu, Bom-Bom terlihat gelisah karena tadi malam tidak belajar, sehingga banyak soal yang tidak bisa ia kerjakan. Ia berusaha menyontek, tetapi Dika tetap pada pendiriannya. Ia tidak mau memberi sontekan kepada Bom-Bom. Gelagat si Bom-Bom pun ketahuan Pak Adi, guru kelasnya. Bom-Bom ditegur dan dinasihati supaya tidak menyontek lagi. Oke, dari cerita di atas, mari kita cari tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Siapakah tokoh protagonis di atas? Ya, dalam penjelasan tadi, tokoh protagonis adalah tokoh yang memerankan sifat-sifat baik. Yaitu siapa? Ya, Dika.
Sementara tokoh antagonisnya, yaitu lawan dari tokoh protagonis yang mempunyai sifat yang kurang baik, siapakah dia? Ya, yaitu Bom-Bom. Sementara tokoh tritagonis atau tokoh penengah yang mendamaikan antara antagonis dan protagonis, siapakah dia? Ya, dia adalah Pak Adi. Oke, setelah tadi kita ketahui tokoh-tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis, marilah kita mencari sifat atau menentukan sifat dari masing-masing tokoh yang ada. Yang pertama, Dika. Sifatnya jujur, rajin, dan teguh pendirian. Mengapakah jujur? Karena si Dika tidak mau memberi sontekan kepada Bom-Bom. Dia ulangan dengan jujur tanpa menyontek siapapun. Kemudian rajin. Mengapa rajin? Ya, rajin karena dalam cerita itu si Dika dia mempersiapkan diri, belajar sebelum menghadapi ulangan. Kemudian si Dika juga mempunyai sifat teguh pendirian. Mengapa Dika mempunyai sifat teguh pendirian? Dijelaskan dalam teks tadi, si Dika walaupun dia diancam oleh Bom-Bom, dia tetap berpendirian, tidak mau memberi sontekan kepada Bom-Bom. Kemudian sifat Bom-Bom tidak jujur atau curang dan malas. Mengapa tidak jujur? Ya, karena si Bom-Bom berusaha menyontek temannya, yaitu si Dika. Kemudian malas. Mengapa malas? Ya, karena si Bom-Bom tidak belajar sehingga ulangannya dia tidak bisa mengerjakan ulangan. Yang ketiga yaitu sifat Pak Adi. Yang pertama tegas dan bijaksana. Mengapa tegas? Ya, karena Pak Adi melihat kecurangan yang dilakukan Bom-Bom kemudian langsung ditegur. Di kalimat terakhir ada Bom-Bom ditegur. Kemudian mengapa bijaksana? Karena tidak langsung dimarahi, tapi si Bom-Bom dinasehati supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi. Itu tadi tokoh dan sifat dalam cerita yang telah kita baca tadi. Oke, berikutnya ada sebuah cerita. Mari kita baca bersama-sama. Rahma adalah anak yang tangguh. Setelah 5 tahun yang lalu ayahnya meninggal, hari ini ibunya juga dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Ia berusaha tegar, tetapi isak tangis terkadang tiba-tiba muncul. Pak Rizky pamannya berusaha menghiburnya. Kini pamannya itulah satu-satunya keluarga tempat ia bergantung. Sementara itu, para tamu yang bertakziah semakin banyak berdatangan. Rahma berusaha tegar menemui mereka. Oke, dari cerita ini marilah kita cari siapa tokoh utamanya, siapa tokoh tambahan, dan siapa tokoh latar. Oke, tokoh utamanya tadi sudah kita pelajari bahwa tokoh utama satu yang paling banyak muncul. Siapakah yang paling banyak muncul di sini? Ya, Rahma. Walaupun kata Rahma hanya muncul sekali, tapi kata ganti yang menunjukkan Rahma banyak muncul, yaitu ada di Rahma, kemudian setelah itu ia berusaha tegar, kata ia itu adalah pengganti nama Rahma. Kemudian ciri yang berikutnya adalah yang mengalami permasalahan, yaitu orang tuanya meninggal. Kemudian siapakah tokoh tambahannya? Yaitu Pak Rizky. Tokoh yang berada di sekitar tokoh utama, yang dia tidak sering muncul, kemudian dia tidak ada di pokok permasalahan, tapi berada di sekitar tokoh utama. Kemudian siapakah tokoh latar? Ya, tokoh latar dia sama sekali tidak berpengaruh dalam alur cerita, tapi ikut menjadi latar dalam cerita ini, yaitu siapa? Ya, para tamu yang bertakziah. Mereka tidak punya peran penting dalam
dalam cerita ini, tapi perannya hanya sebagai pemanis latar dalam sebuah cerita. Oke, demikian tadi penjelasan tentang tokoh dan penokohan. Kita ingat kembali, tokoh menurut sifatnya bisa dibagi menjadi 3, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Sedangkan tokoh jika dilihat dari perannya dalam alur cerita, ada tokoh utama, tokoh tambahan, dan tokoh latar. Oke, bagaimana penokohannya, bagaimana cara kita melihat watak suatu tokoh? Yang pertama dilihat dari pengarang biasanya menjelaskan secara langsung sifat seorang tokoh. Kemudian melalui dialog tokoh lain. Bisa juga dilihat dari bagaimana si tokoh menghadapi suatu permasalahan. Oke, cukup jelas? Aku harap kalian bisa belajar lebih giat lagi untuk menggapai cita-cita di masa yang akan datang. Oke, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Pak Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.